Baik, uh, halo semuanya, nama saya Andi Setiawan. Saya akan mempresentasikan Final Project Data Wrangling and SQL dari Pacman. Nah, proyek saya ini berjudul Customer Satisfaction Analysis of All List e-Customer. Jadi di sini All List Customer ingin menganalisis kepuasan pelanggan mereka berdasarkan rating yang diberikan. Objektif yang dicapai yaitu perusahaan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara umum, perusahaan ingin mengetahui bagaimana komposisi rating yang diberikan pelanggan, kemudian perusahaan ingin mengetahui bagaimana tren tingkat kepuasan pelanggan, dan perusahaan ingin mengetahui apa saja 5 jenis barang yang paling banyak mendapatkan rating 5 dan 5 jenis barang yang paling banyak mendapatkan rating 1. Untuk data overview-nya berdasarkan di sini adalah tabel atau gambar relasi data dari OLIS data customer. Nah, berdasarkan objektif yang tadi disebutkan, maka tabel dipakai hanya 5, yaitu tabel order, tabel review, tabel order item, tabel produk, dan tabel produk kategori. Langkah yang berikutnya adalah import data, import library, dan load data. Di sini pertama saya mengimport library yang dibutuhkan, mulai dari SQLite, Pandas, NumPy, hingga Matplotlib. Kemudian kita import warnings juga, dan selanjutnya menghubungkan ke database-nya. Nah, ini adalah tabel tabel dari daftar tabel dari database-nya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan load pada masing-masing tabel yang dibutuhkan. Kita load pada tabel order, tabel review, tabel order item, tabel produk, dan tabel produk kategori. Selanjutnya yang dilakukan adalah tabel cleansing. Di sini kita lakukan pembersihan di tiap tabelnya. Contohnya di tabel order, pertama kita tampilkan tabel ordernya, kita pilih kolom menggunakan, kemudian kita kita ganti tipe kolomnya sesuai yang kita inginkan, kemudian cek duplicate data dan cek missing value. Nah, langkah ini juga dilakukan di 4 data tabel yang tadi kita gunakan, tabel review, tabel order item, tabel produk, dan tabel produk kategori. Kita lakukan data cleansing yang sama seperti yang dilakukan di tabel order. Nah, yang kemudian berikutnya adalah saya menggabungkan tabel produk dan tabel produk kategori. Nah, di sini jadi dengan perintah pd merge kita saya gabungkan tabel produk dan tabel produk kategori. Setelah didapat kolom baru, yaitu tabel baru new products yang terdiri dari kolom produk ID dan kolom product name. Kemudian kita lakukan pengecekan juga untuk tabel yang baru ini, dari missing value hingga inkonsistensi format. Baik, yang berikutnya, langkah berikutnya saya melakukan analisa dari tabel yang sudah dilakukan data cleansing sebelumnya. Pertama, untuk komposisi rating dan rating secara umum. Di sini saya menampilkan statistik deskriptif dari kolom review score di tabel review. Nah, di sini terlihat bahwa rating rata-rata yang diberikan adalah 4,0 dengan 75% datanya itu di rating 5 dan 25% datanya di rating 4. Setelah itu, untuk mengetahui komposisi dari tiap-tiap rating, kita lakukan pemrosesan dengan Python. Setelah dilakukan pemrosesan, kita tampilkan dalam grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Di sini ternyata didapat bahwa rating 5 ini paling banyak diberikan dalam review score, yaitu sebesar 57.328 kali atau 57,78%-nya. Nah, sementara yang paling sedikit itu rating 2 sebesar 3,18% atau 3.151 kali. Nah, jadi jika diasumsikan rating 5 itu sangat puas, rating 4 puas, rating 3 cukup,
rating 2 tidak puas dan rating 1 sangat tidak puas, maka secara umum tingkat kepuasan pelanggan di Olive e-commerce berada di level sangat puas, karena di sini hampir lebih dari 50%-nya memberikan rating 5 di kolom review score. Tapi yang harus jadi perhatian juga adalah rating 1 ini yang jumlahnya cukup besar 11% ya, atau lebih besar dari rating 3, atau yang di sini kita asumsikan rating 3 itu sebagai cukup. Nah, selanjutnya kita lakukan analisa di trend rating. Jadi kita lakukan pemrosesan data dengan Python. Setelah didapat, nah di sini didapatkan grafik berupa grafik garis ya. Di sini diketahui dari grafik ini ternyata trend ratingnya dari data yang kita olah cukup stabil di angka 4, walaupun sempat drop di Desember 2016. Kemudian ini dapat kembali stabil. Nah, di sini menarik karena sempat drop di 2016, saya berinisiatif untuk mengecek ada apa sebenarnya di Desember 2016. Nah, di sini saya analisa lagi untuk menampilkan semua data review komen yang ada di Desember 2016. Nah, karena masih dalam bahasa Portugis ya, di sini saya menerjemahkan kolom tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini ada snippet dari review komennya. Di sini ada beberapa ya. Pertama ini ada yang komen tidak tiba dalam tepat waktu, terus tidak tiba, termasuk tidak dapat dihubungi, dan lain-lain. Nah, setelah dianalisis lebih jauh, ternyata beberapa hal yang membuat pelanggan kecewa. Ini mulai dari keterlambatan pengiriman, produk yang tidak sampai pada pelanggan, hingga produk yang bermasalah. Nah, hal ini harus menjadi poin serius yang harus dievaluasi sehingga pelanggan merasa puas. Nah, kemudian lanjut ke analisa berikutnya, jenis barang berdasarkan rating. Setelah kita olah datanya menggunakan Python, maka di sini kita dapat grafik jumlah produk yang terjual ya. Di sini ada bed table, sport leisure, furniture decor, health beauty, houseware, auto, hingga computers, aksesoris, dan seterusnya. Nah, setelah itu saya melakukan filtrasi barang berdasarkan ratingnya, dan setelah didapat, di sini kita ambil 5 jenis barang dengan rating 5 paling banyak. Di sini ada health beauty, bed, sport leisure, furniture decor, dan komputer aksesoris. Kemudian saya mencari 5 jenis barang dengan rating 1 yang paling banyak. Di sini ada bed table, furniture decor, komputer aksesoris, health beauty, dan sport leisure. Nah, ternyata dari 5 jenis barang yang mendapat rating 5 ini juga termasuk di dalam 5 jenis barang yang paling banyak mendapatkan rating 1. Ini sejalan dengan barang-barang yang paling banyak yang terjual, di mana barang-barang tersebut termasuk di dalamnya. Hal ini berarti menunjukkan bahwa barang-barang tersebut menjadi barang yang disukai pelanggan dan pelanggan puas dengan barang-barang tersebut. Namun tetap harus menjadi evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk dan ketepatan pengiriman untuk barang tersebut dan juga barang-barang lain yang dijual di Olive e-commerce. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan analisa yang dilakukan, didapat bahwa rating yang diberikan secara umum pelanggan ada di angka 4,0. Rating 5 paling banyak diberikan dalam review score, dan yang paling sedikit ratingnya adalah rating 2. Nah, walaupun sempat drop di bulan Desember 2016, tren rating kembali stabil. Health beauty, bed table, sport leisure, furniture decor, dan komputer aksesoris secara berurutan adalah jenis barang yang paling sering mendapatkan rating 5. Meskipun begitu, barang-barang tersebut juga menjadi barang-barang yang paling sering mendapatkan rating 1. Nah, mulai jumlah rating 5 yang didapat, barang-barang tersebut memang lebih banyak dari jumlah rating 1 yang mereka dapat. Namun hal tersebut tidak menutup untuk terus dilakukannya berbagai perbaikan, mulai dari kualitas produk, ketepatan pengiriman barang, hingga evaluasi penjualan dan vendor
jasa pengiriman. Semuanya dilakukan untuk menjaga kepuasan pelanggan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan kali ini. Di sini saya mencantumkan link GitHub saya untuk jika ada yang tertarik melihat kode dari Python yang tadi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.